Halo, selamat malam semua. Jadi, melanjutkan pertemuan kita memasuki pertemuan ke-7. Nah, kemarin kan di pertemuan ke-6 kita sudah membahas tentang konsep RAB sampai membuat RAB gedung ya. Selanjutnya, di 6 pertemuan kita akan membahas 3 pertemuan untuk membuat RAB jembatan, 2 pertemuan kita akan membahas cara membuat RAB warehouse. Yang terakhir kita akan memasuki review materi dan review soal-soal yang kemarin teman-teman udah pada kerjain. Nah, cara membuat RAB itu sebenarnya konsepnya sama ya. Pertama-tama kita harus tahu dulu apa aja pekerjaan yang menjadi skup kita? Cara taunya gimana? Pertama, dari gambar. Yang kedua, kita harus memahami cara pengerjaan di lapangan untuk bisa mendapatkan daftar pekerjaannya ya, yang kemarin kita udah bahas di pertemuan awal-awal, pertemuan 1 dan 2. Untuk mendapatkan daftar pekerjaan, kita harus tahu metode kerjanya dulu. Nah, jadi di jembatan ini aku akan memberikan 2 video YouTube. Jadi harapannya teman-teman bisa kebayang nih, kira-kira membuat jembatan tuh dari awal seperti apa sih? Sehingga nanti kita bisa sama-sama merumuskan daftar pekerjaannya. Tuh. Nah, kita lihat dulu ya, komponen yang ada di jembatan tuh apa aja. Yang nantinya bisa dengan metode stres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel. Kali ini aku akan membahas bagian-bagian pada jembatan yang pastinya menarik untuk disimak sampai selesai. Langsung aja kita bahas. Di sini ada proyeksi sebuah jembatan, di mana jembatan ini didesain dengan bentang girder yang cukup pendek, sehingga bangunan abu-abunya berada pada penopang sungai. Kenapa aku bahas jembatan yang model ini? Karena elemen strukturnya cukup lengkap. Misalnya aja nih teman-teman, ini adalah seat belt yang tujuannya untuk menahan tanah pada bagian dalam abutmen ini. Dan seat belt ini jarang ditemukan pada jembatan-jembatan yang biasa kalian lihat pastinya. Oke, lanjut ke pembahasan. Pertama ada pondasi, dan biasanya pondasi yang dipakai adalah pondasi profile dan tiang panjang. Untuk jumlah dan kedalamannya tergantung dari beban yang diterima dan jenis tanah pada lokasi pekerjaannya. Kemudian, di atasnya ada pel cap dengan fungsi sebagai pengikat antara pondasi satu dengan pondasi yang lain, sehingga bisa menyebarkan beban dari atas ke pondasinya. Kemudian di atasnya lagi ada abutmen jembatan. Abutmen jembatan sendiri ada bagian-bagiannya. Misalnya ada wing wall, back wall, dan lain-lain. Dan kalian bisa cek di video yang lain tentang bagian-bagian pada abutmen jembatan. Terus yang kuning dan banyak ini namanya bearing pad. Fungsinya sebagai bantalan girder dan bahannya dari rubber atau karet dan di dalamnya ada lapisan bajanya. Nah, sedangkan girder adalah ini teman-teman. Pasti kalian nggak asing dengan struktur ini karena sering digunakan pada jembatan-jembatan yang ada di Indonesia ini. Girder ini menggunakan PCI girder, jadi modelnya kayak huruf V. Dan ini struktur beton bertulang ya teman-teman. Next bakal aku bahas secara detail untuk model tulangannya, terus segmentasinya ada berapa, karena kadang dia terdiri dari beberapa segmen yang nantinya disatukan dengan metode stressing. Jadi dia nggak satu bentang utuh gitu, karena panjang dan tentunya susah dalam mobilisasi. Pokoknya ntar aku bakal buatin video tentang pembahasan girder ini. Kemudian setelah girder ada diafragma. Yang kotak-kotak di antara girder ini adalah diafragma. Jadi dia ngikat antara girder satu dengan girder yang lain. Cuman biasanya pada bagian tumpuan ini nantinya ada semacam anchor fix and move yang terkoneksi dengan abutmen jembatan. Kayak semacam double atau besi gitu. Jadi kalau kalian udah belajar tentang jembatan pada dua tumpuan, biasanya kan tumpuannya didesain sendirol dan lain-lain itu. Nah, fungsi dari angkur ini kurang lebih untuk desain sendirol dan lain-lain itu. Jadi bukan pakai besi tulangan yang dicor nyatu sama abutmen ya teman-teman. Karena kalau nyatu, tumpuannya bakal jadi jepit-jepit. Nah, diafragma ini
bisa dicor in situ atau precast dengan cara disatukan dengan metode stressing. Lanjut lagi, di atasnya ada plat decker atau deck slab. Ini bisa pakai precast atau in situ atau cor di tempat seperti ini ya teman-teman. Jadi diberi steel decking atau bondek dan tulangan, kemudian dicor langsung jadi, baru kemudian kalau diperuntukkan untuk jalan, di atasnya bisa digelar aspal. Terus lanjut lagi, aku mau ke belakang abutmen dulu. Di sini ada seat belt untuk menahan tanah, seperti yang udah aku jelasin di awal video tadi. Tapi sebenarnya bisa aja ditambah girder lagi seperti ini. Jadi ada tambahan girder dan abutmen lagi. Cuman, biar ini jadi beda dengan jembatan yang lain, aku mau pakai semacam seat belt atau DPT atau bibit penahan tanah, biar kalian tambah referensinya. Jadi kalau nanti nemu kasus yang beda-beda di lapangan, biar nggak kaget lagi ya teman-teman. Tentu saja, seatbelt ini harus diikat dengan pel cap dan diberi tambahan perkuatan angkur supaya nggak geser. Kemudian ada plat tinja dengan bahan beton bertulang supaya mengurangi tekanan tanah pada abutmen. Jadi kalau ada beban kendaraan dari atas misalnya, dia nggak langsung membebani abutmennya. Kemudian ada trotoar jalan untuk pejalan kaki. Jangan lupa teman-teman, biar nggak ada genangan air pada saat hujan, harus diberi floor drain yang disambungkan dengan pipa kemudian dibuang ke bawah. Biar nggak banjir lah intinya. Soalnya banyak banget kasus yang kalau hujan langsung jadi genangan, banjir di situ. Terus ada railing dan loneng biar aman. Atau biar lebih aman lagi, bisa diberi semacam penghalang dari besi dan ram supaya tidak ada insiden. Dan yang terakhir adalah jalan. Kira-kira secara keseluruhan seperti ini ya teman-teman. Ini bentuk galian dan sungainya, dan ini adalah jembatannya secara utuh. Biar kalian lebih paham, kalian bisa playback video aku ini dan jangan lupa like kalau suka, komen kalau ada yang ditanya, ya kan, subscribe dan share guys. Oke, itu untuk gambaran jembatan ya. Kita lanjut ke yang realnya. Jadi tadi kan kita udah ngebahas eh, bagian-bagian jembatan ya. Ada sheet pile, ada abutment, terus jalannya di atasnya ada girder juga. Ini kan masih berbentuk SketchUp. Kita lihat yang realnya. Jadi kalau misalkan pekerjaan fondasi bore pile di jembatan tuh kayak gimana? Karena kan dia bawahnya itu ada airnya ya. Nah, makanya kita lihat ini dulu. Biar kebayang nanti ngedefine pekerjaannya itu apa-apa aja. Diharapkan mampu memacu. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi adalah konstruksi jembatan tol dengan bentang utama sepanjang 520 meter membentang di atas Sungai Musi. Mulai pelaksanaan pondasi sampai dengan struktur atasi termasuk pekerjaan berisiko insan waskita terus melakukan inovasi agar hasil pekerjaan dapat memenuhi target waktu, biaya, serta zero accident. Kami, insan waskita, selalu siap memberikan karya-karya terbaik, kompeten, fondasi bentang utama jembatan Musi termasuk dalam jenis fondasi dalam, berupa struktur bore pile diameter 1,5 meter dengan kedalaman 57 meter. Fokus utama pada saat pelaksanaan adalah lokasi pekerjaan yang berada di sungai dan lalu lintas tongkang yang cukup padat. Untuk itu diperlukan perencanaan metode kerja yang baik dengan melibatkan seluruh tim proyek serta stakeholder. Poin-poin penting dalam pelaksanaan pekerjaan fondasi bore pile jembatan Musi dibagi dalam 4 bagian, yaitu platform dan akses kerja, sequence kerja, safety target, dan quality target.
Pekerjaan fondasi bor pile di sungai memerlukan struktur platform yang berfungsi sebagai lantai kerja. Platform didesain untuk menahan beban alat berat, pekerja, dan material lain yang diperlukan selama pelaksanaan. Struktur platform terdiri dari susunan profil baja yang menunggu pada pipa baja dengan diameter 1,5 meter dan tebal 18 mm. Selain sebagai tumpuan platform, nantinya pipa baja tersebut juga berfungsi sebagai casing permanen untuk mencegah kelongsoran pada lapisan tanah saat pengeboran. Pelaksanaan struktur platform dimulai dari pemancangan pipa baja dengan menggunakan drill hammer dan flat drill hammer secara simultan menyesuaikan penetrasi pada dasar sungai. Untuk menjaga pipa baja agar tidak bergeser dan dalam posisi vertikal, maka digunakan temporary dike pit. Dua tim surveyor bertugas untuk memonitor kedua hal tersebut dengan bantuan alat total station yang diset membentuk sudut 90 derajat pada dua lokasi berbeda. Target pemancangan pipa baja sesuai dengan posisi elevasi cut-off pile atau sudah dicapai kalentering minimal 2,5 sampai 3 cm per 10 pukulan terakhir. Di atas balok anak, ditambahkan susunan balok kayu dan plat baja tebal 2 cm peredam getaran akibat pergerakan alat berat di atas platform. Sambil pekerjaan pemancangan pipa baja berjalan, secara paralel dilakukan pengelasan bracket pada pipa baja yang berfungsi sebagai dudukan balok induk platform. Setelah beberapa baris pipa baja sudah terpasang bracket, profil balok induk dan balok anak mulai disusun sesuai dengan konfigurasi serta jarak yang ditentukan pada gambar kerja. Pelaksanaan pekerjaan pada lokasi pilar jembatan misi dengan jarak 40 meter dan terjauh 200 meter dari sisi darat harus memperhitungkan adanya akses kerja yang aman. Akses kerja diperlukan untuk mobilisasi pekerja menuju platform, serta difungsikan sebagai jalur untuk pipa distribusi beton saat pengecoran bor pile. Pada proyek jembatan musi, akses kerja mengadopsi tipe struktur jembatan Bailey dengan desain berupa segmen-segmen jembatan yang mudah untuk disusun dan dibongkar. Jembatan akses tersebut didesain dengan lebar 1,2 meter yang cukup untuk mengakomodir pergerakan pekerja dari dua arah dengan tidak mengganggu posisi jalur pipa distribusi beton. Sekuens pekerjaan fondasi bor pile terdiri dari 3 tahapan. Pertama, pengeboran. Sebelum mulai pengeboran, terlebih dahulu dilakukan pemompaan cairan selari pada lubang bor. Selari tersebut selalu dijaga elevasi permukaannya pada level kurang dari 2 meter di bawah permukaan casing pipa baja. Cairan selari berfungsi sebagai penahan dinding lubang bor pada lapisan tanah yang diprediksi rawan longsor. Selain itu, selari juga berfungsi menjaga tekanan air di dalam lubang bor agar casing pipa baja tidak mengalami deformasi akibat adanya perbedaan tekanan antara di dalam dengan di luar casing. Terdapat 3 tipe mata bor yang digunakan, yaitu drill bucket, drill auger, dan cleaning bucket. Pengeboran dilakukan menggunakan drill bucket apabila ditemui lapisan batu, maka mata bor diganti dengan drill auger. Kedalaman lubang bor harus selalu diukur pada interval 2 jam sekali untuk memastikan kedalaman rencana sudah dicapai. Selama pengeboran disediakan kontainer terbuka untuk menampung tanah hasil pengeboran di atas platform sebelum dipindah pada area disposal. Setelah kedalaman rencana sudah dicapai, langkah selanjutnya dilakukan pembersihan dasar lubang bor dengan menggunakan cleaning bucket. Pembersihan dasar lubang bor bertujuan untuk memastikan tidak ada endapan lumpur atau pasir yang tersisa. Kedua, pemasangan tulangan. Tulangan fondasi bor pile terdiri dari beberapa segmen sesuai dengan kedalaman rencana. Proses fabrikasi tulangan dilakukan di area tersendiri untuk mempermudah dalam pengecekan kesesuaiannya dengan gambar kerja. Pemasangan tulangan bor pile dilakukan secara bertahap per segmen tulangan dengan crawler crane. Proses pengangkatan masing-masing segmen tulangan harus dilakukan dengan hati-hati agar rangkaian tulangan tidak terlepas.
Tiap segmen tulangan akan disambung dengan pengelasan pada area sambungan atau overlock. Ketiga, pengecoran. Beton untuk fondasi bor pile menggunakan jenis ACC atau Self Compact Concrete dengan mutu 30 MPa dan slump flow 55 sampai 65 cm. Formula beton tersebut bertujuan untuk meningkatkan workability sehingga diharapkan lubang bor dapat terisi beton secara menyeluruh. Setelah tulangan fondasi bor pile sudah terpasang, langkah selanjutnya yaitu pemasangan temporary casing pipa baja. Temporary casing pipa baja berfungsi untuk mengalirkan limpahan saat pengecoran mendekati permukaan, sekaligus untuk memonitor kondisi material limpahan tersebut. Dengan penggunaan temporary casing, tidak diperlukan lagi pekerjaan pembobokan beton karena permukaan beton sudah berada di level elevasi cut-off parah. Proses dilanjutkan dengan setting pipa trimming sampai dengan kedalaman rencana, kurang dari 30 cm dari dasar lubang bor. Selain itu, dilakukan setting concrete pump dengan pengecekan sambungan-sambungan pipa distribusi beton untuk memastikan tidak terdapat kebocoran. Proses distribusi beton dilakukan dengan memompa beton dari concrete pump yang diposisikan di jetty menuju lokasi titik berhijau. Sebelum beton dituang, terlebih dahulu dilakukan pengecekan slab aktual beton dari masing-masing truk mixer. Penuangan beton dilakukan bergantian setiap satu truk mixer dengan volume sekitar 6 sampai 7 meter kubik. Penuangan pertama dilakukan setelah setidaknya 4 truk mixer sudah berada di lokasi pengecoran. Selama pengecoran, pengecekan kedalaman dilakukan setiap interval penuangan 3 truk mixer. Selain itu, dilakukan monitor panjang pipa yang diperlukan dengan menjaga ujung pipa selalu terendam beton 1 sampai 1,5 meter. Saat pengecoran sudah mendekati permukaan, dilakukan pengecekan material bahan dari papelisasi. Pengecoran dinyatakan cukup apabila material bahan sudah berada beton segar yang tidak tercampur dengan lumpur. Tahap pengecoran diakhiri dengan pengangkatan segmen terakhir pipa trimming dan temporary casing. This AI tool will create a stunning ebook direct from your content, whether it's a Microsoft Word document or a Google. Pengendalian K3 pada pekerjaan fondasi bor pile di sungai terdiri dari 5 langkah, yaitu pertama, manajemen lalu lintas di sungai. Kedua, pemasangan proteksi jembatan. Ketiga, pemasangan railing, rambu, dan poster. Keempat, sosialisasi K3. Dan kelima, pemakaian APD dan APK. Langkah pengendalian K3 pertama yang dilakukan yaitu manajemen lalu lintas. Mengingat lokasi pekerjaan berada pada jalur pelayaran aktif Tongkang distribusikan. Dalam perencanaan manajemen lalu lintas, dilakukan koordinasi dengan instansi terkait, yaitu distrik navigasi, KSOP, dan Port Highway. Dengan koordinasi tersebut, diharapkan setiap tongkang yang melintas sudah terinformasikan tentang adanya pekerjaan konstruksi. Langkah pengendalian K3 kedua, yaitu pemasangan proteksi jembatan. Pemasangan proteksi jembatan bertujuan untuk mengamankan struktur terhadap potensi tertabrak tongkang yang melintas. Proteksi jembatan berupa fender dan sarana bantu navigasi pelayaran. Fender berfungsi sebagai proteksi terhadap potensi tabrakan dari tongkang. Struktur fender didesain cukup kokoh untuk menahan beban tumbukan dari tongkang. Selain itu, dipasang sarana bantu pelayaran berupa buoy yang dilengkapi dengan lampu untuk kondisi di malam hari. Langkah pengendalian K3 ketiga, yaitu pemasangan railing, rambu-rambu, dan poster peringatan pada platform. Dengan penerapan langkah tersebut, diharapkan kewaspadaan pekerja akan semakin meningkat. Langkah pengendalian K3 keempat, yaitu sosialisasi terkait K3. Sosialisasi K3 dilakukan melalui kegiatan TBM, safety briefing rutin, dan simulasi hitungan. Langkah pengendalian K3 kelima, yaitu wajib pemakaian akhir kertas sebelum pelaksanaan stakeholder bukan sebagai jaminan keberterimaan pekerjaan. Proyek target pada pekerjaan fondasi bor pile terdiri dari proyek pemancangan casing pipa baja, proyek pengelasan platform, proyek pengeboran,
kualitas pemasangan tulangan, kualitas beton, kualitas daya dukung pondasi. Kualitas pemancangan casing pipa baja. Saat pemancangan casing pipa baja, harus selalu dipastikan verticality atau kelurusan masih dalam batas toleransi maksimal 1% dari total panjang casing. Kualitas pengelasan platform. Pengujian pengelasan dilakukan pada blanket platform melalui tes MPR atau Magnetic Particle Inspection. Pengujian ini bertujuan untuk memastikan tidak ada cacat pada pengelasan serta kebalas sudah sesuai dengan perhitungan rencana yang dibutuhkan. Pengeboran. Selama pengeboran, dilakukan pengecekan slurry secara berkala. Pengujian yang dilakukan yaitu uji viskositas, pH, dan kadar pasir. Kondisi slurry baik di kontainer maupun pada lubang bor harus dijaga pada viskositas 18-20 detik per 0,5 liter. Oke, itu kan buat Dengan quality pH antara controlnya ya. Tadi kita udah lihat cara dia masukin si pondasi bor pile-nya ini dengan membuat platformnya dulu di tengah sungai, baru masuk si alat-alat beratnya nih kayak gini. Terus pasang satu-satu si pondasinya, kita keluarin dulu airnya, baru masukin si betonnya dan tulangannya gitu. Itu dilakukan di sepanjang titik yang mau kita kasih pondasi bor pile-nya. Nah, nanti saat pondasinya udah selesai, baru kita lanjut ke struktur utamanya, si jembatannya itu sendiri. Nah, ini kalau untuk pemasangan abutmennya ya. Jadi, tadi kan pas kita lihat di bagian-bagian ini, ada abutmen kan. Abutmen itu yang ada di sisi yang kena tanah jembatannya, sisi kanan kiri. Kalau dia udah di tengah-tengah, namanya pilar. Nah, abutmennya juga pakai fondasi pancang, fondasi tiang atau board pile. Setiap fondasi itu pasti ada pile cap-nya ya. Jadi yang mendistribusikan beban. Terus ada tulangannya pasti. Kalau jembatan itu dia tulangannya lebih complicated ya kayak gini. Karena dimensi kolom baloknya kan besar-besar. Jadi butuh tulangannya yang super besar kayak gini juga. Biasanya dia emang in situ gitu. Jadi jarang ada yang precast. Hmm. Buat pilar-pilarnya, buat girdernya. Terus juga jembatan sama kayak gedung, ada yang beton, ada yang baja. Nah, kalau beton, dia manual kayak gini, reinforcementnya. Sama kayak struktur ini ya, gedung. Kalau baja lebih mudah, biasanya kita udah tinggal naro baja yang udah difabrikasi gitu ya, di atas si girdernya. Kalau struktur jembatan baja itu lebih detailnya di sambungan-sambungannya. Karena kan sambungannya itu
merupakan perkuatan ya. Jadi harus dilakuin sesuai dengan rencana. Ini pasang pipa air. Terus juga dia tuh komponennya nggak sebanyak gedung ya. Kalau gedung kan kita arsitekturalnya banyak banget, ada dinding, terus ada keramik. Sedangkan kalau di jembatan, arsiteknya paling cuma di pengecetan, pengecetan samping-samping ini. Kalau dicat itu juga biasanya kan kalau jembatan beton dia nggak dicat ya, seperti beton ini aja yang terbuka gitu. Terus paling pengecatan marka jalan kalau dia dua sisi kanan kiri. Untuk struktur betonnya sih sama ya. Ada kolom atau pilar dia nyebutnya. Terus ada baloknya berupa girder, plat lantai, fondasi. Cuma dia nggak ada tangga. Tangga terus parapet kayak gitu-gitu nggak ada. Itu terus sampai ujungnya. Sini pasang abutmen di dua sisi ya. Sama seperti yang tadi. Nanti akhirnya seperti ini. Tuh, marka jalannya kan yang kanan kirinya tuh sama biasanya ada eh ini ya kayak gap gitu. Itu tadi tuh kayak sebagai satu modular gitu dari pilar satu ke pilar lain. Hmm. Nah, terus dipakein ini expansion join. Jadi expansion join tuh fungsinya suatu beton dia nggak bisa dari ujung ke ujung full gitu karena itu akan rawan retak. Kalau misalkan retak satu gitu ya di sini pasti nanti dia akan menjalar ke seluruh plat betonnya sampai ujung. Makanya harus dikasih si expansion joinnya. Jadi dia terputus gitu. Jadi konstruksi sendiri-sendiri. Terus pekerjaan elektrikalnya juga nggak banyak, cuma lampu aja. Pekerjaan plumbingnya cuma pipa saluran di sepanjang kanan kirinya jembatan. Gitu. Oke, itu adalah pekerjaan di jembatan. Kita akan masuk ke perbandingannya. Nah, secara garis besar, kalau perhitungan RAB pada gedung dan jembatan itu dibedakan oleh karakteristik struktur, metode pelaksanaan, dan komponen biaya. Kalau karakteristik struktur untuk gedung itu biasanya dia vertikal ya, ke atas gitu. Untuk hunian, kantor, komersial. Sedangkan kalau bangunan jembatan, dia horizontal untuk lalu lintas kendaraan ataupun pedestrian pejalan kaki. Sistem strukturnya tadi ada kolom balok, plat lantai, dinding. Nah, kalau di jembatan sebenarnya sama kolom balok plat lantai juga, cuma namanya beda. Gelagar, girder, pier, abutmen, sama slab. Materialnya dominan beton bertulang untuk gedung, baja ringan, dan dinding bata. Sedangkan kalau bangunan jembatan dia tuh nggak punya dinding bata ya. Dia pasti pakai beton bertulang atau precast prategang, terus baja atau enggak gabungan dari keduanya. Bertulang, beton bertulang dan baja. Penanganan bebannya kalau bangunan gedung itu lebih banyak gravitasi. Selain itu dia jarang ada ya. Paling ditambahin sama beban eh, beban hidup manusia kayak gitu. Sedangkan kalau si jembatan dia ada beban dinamisnya.
Contohnya si kendaraan, terus beban gempa, beban angin. Nah, ini tuh lebih besar daripada si bangunan gedung penanganan bebannya. Di gedung juga ada kan beban gempa sama anginnya, tapi nggak sebesar perhitungannya nanti di jembatan. Terus yang kedua, metode pelaksanaannya. Kalau bangunan gedung biasanya dia di lahan yang stabil atau urban area. Sedangkan kalau jembatan, dia harus melintasi sungai, lembah, hutan gitu ya, rel, jalan. Biasanya jembatan tuh menghubungkan titik lain dan titik satu ke titik lain. Makanya dia pasti melintasi sungai di bawahnya atau enggak hutan-hutan, lembah, kayak gitu. Peralatannya beda juga kalau bangun gedung, dia cuma butuh kren. Terus kalau misalkan bangunan tinggi, butuh scaffolding, sama alat pengecorannya yang standar. Paling enggak, paling si ini ya, ready mix sama pump. Terus ada mixernya juga. Sama ada vibrator. Nah, kalau di jembatan, itu dia ada launching girder, ada kren berat, perancahnya juga beda, dan ada cover dam. Jadi kalau di bangunan jembatan, dia alat yang dipakai tuh lebih berat dan lebih banyak. Durasinya bisa lebih cepat tergantung tinggi lantai, sedangkan kalau jembatan dia lebih lama karena kompleksitas akses dan struktur. Kita aja buat jembatan untuk menghubungkan titik A dan titik B kan. Nah, sedangkan kita buat bikin jembatannya itu nggak ada penghubung. Kita harus ngebabat hutan dulu, terus kita tadi harus ngeluarin air dari sungai. Nah, makanya bangun jembatan itu durasinya pasti lebih lama daripada buat bangun gedung. Terus keamanannya juga itu fokus pada pekerja dan penghuni aja kalau bangunan gedung, sedangkan kalau jembatan seperti yang kita lihat tadi di Sungai Musi ya, itu fokus pada pengguna jalan, lingkungan sekitar, terus juga tongkak-tongkak yang ada di sungai itu sendiri, dan stabilitas struktur jangka panjang. Selanjutnya ada komponen di dalam RAB. Kalau pekerjaan persiapan bangunan gedung cuma pagar proyek, pembersihan lahan. Kalau bangunan jembatan kita harus ada pengerukan, terus pengalihan arus air atau lalu lintas, bisa juga pembabatan lahan hutan. Jadi pekerjaan persiapannya itu lebih complicated daripada gedung. Selanjutnya ada pekerjaan struktur, kayak tadi ya, beton, balok, kolom plat, jembatan, pondasi dalam, pier, girder, slab, dan ada bearing. Pekerjaan arsitekturalnya ada dinding, lantai, plafon, finishing. Kalau jembatan cuma railing sama trotoar aja, pengecetan. Sama biasanya pakai ini juga sih, kayak waterproofing gitu. Karena dia kan betonnya expose. Jadi harus dikasih kayak eh, waterproofing sesuatu yang biar dia nggak bocor ke bawahnya. Terus pekerjaan MEP-nya ada listrik, air, AC, lift untuk si gedung. Kalau jembatan, ya tadi kita lihat cuma ada lampu jalan sama sistem drainase jembatannya. Biaya lainnya ada IMB, pengawasan asuransi, asuransi konstruksi untuk di bangunan. Kalau di jembatan ada supervisi teknik, ada tes beban juga, sama sertifikasi layak fungsi. Metode perhitungannya, kalau gedung itu umumnya lebih modular dan berulang. Kalau lantai 1 sampai lantai 6 sama, kita bisa tinggal dikaliin aja ya, kayak kemarin eh study case kita. Kalau jembatan, elemen strukturnya tidak berulang, tapi jembatan bisa berbeda. Panjang bentang, bentuk girder, sistem sambungan, dan elevasi tanah. Semuanya ini mempengaruhi si volume. Kalau jembatannya itu nggak lurus dari ujung ke ujung ya, maksudnya nggak di dalam ketinggian yang sama, itu kan akan mengubah si volume pier-nya, volume girdernya juga. Makanya hitungannya itu emang berdasarkan panjang bentang, bentuk girder, gitu-gitu.
Terus kalau di gedung, BOQ dan satuannya biasanya meter persegi, meter panjang gitu ya. Si jembatan banyaknya pakai satuan ton, meter kubik, terus tadi expansion jointnya meter panjang. Sebenarnya nggak jauh berbeda sih kalau satuan, karena sama-sama ada meter kubik juga kalau gedungnya pakai beton. Terus metode pelaksanaannya tadi kalau gedung lebih umum, alatnya konvensional, paling besar pakai tower crane dan scaffolding. Kalau si jembatan tadi pakai alat berat ya, ada launching girder, terus ada traveler, dia juga false look-nya tinggi atau erection per segmen. Nah, si jembatan itu dia kan di area yang terbatas ya, jadi dia butuh bantuan alat berat. Nah, karena volume pekerjaannya besar dan berat. Jadi pengecoran balok girdernya dan si pier terus abutmen itu dia pakai bantuan kren atau alat berat lainnya buat si ngecor betonnya. Terus juga lokasinya sulit. Jadi akses manusianya terbatas. Makanya kita butuh alat berat. Banyak pekerjaan pracetak juga biasanya dipakai buat girdernya dan nggak bisa diangkat oleh manusia. Jadi harus bantu alat berat. Contohnya kayak girder sepanjang 30 m tidak bisa dikerjakan secara manual. Jadi dia harus diangkat pakai kren. Terus juga ada pile drivingnya, pakainya hydraulic drop hammer atau bore pile mesin. Jadi bukan pakai tenaga manual. Terus kita akan bahas koefisien tenaga kerja kalau di jembatan itu lebih kecil karena dia kebanyakan pakai alat. Jadi volume besarnya itu ditangani oleh mesin. Jumlah pekerja manusia per meter kubik atau per ton jadi lebih kecil. Terus banyak juga pekerjaan massal dan cepat. Contohnya si girdernya. Girdernya kan bisa langsung dipasang untuk 10 meter, contohnya kayak gitu. Terus penuangan deck slab-nya juga pakai concrete pump. Kalau di gedung, lebih banyak pekerjanya yang harus mengerjakan secara manual. Kayak pasang keramik, pengecetan, itu kan nggak bisa dibantu sama alat. Jadi dia koefisien tenaga kerjanya lebih besar. Faktor lainnya ada efisiensi waktu dan keamanan. Kalau di jembatan, efisiensi dan keselamatannya lebih utama karena pekerjaannya pasti ada di ketinggian ya, dan ketinggian di atas sungai atau di atas lalu lintas. Jadi alat beratnya digunakan lebih intensif dan mengurangi resiko kerja serta meningkatkan produktivitas. Ada metode precast dan modular juga, jadi banyaknya elemen jembatan, kayak girder, parapet, slabnya itu dibuatnya di pabrik. Jadi di lapangan udah tinggal pasang-pasang aja. Terus pasang sambungannya juga. Kalau di gedung biasanya pakai eh, cast in situ atau cast in place. Jadi butuh banyak pekerjaan dengan tenaga manusia. Terus kita akan bahas pekerjaan dalam RAB jembatan. Yang pertama, pekerjaan persiapan itu ada land clearing, staking out, jalan akses, terus detour, pemasangan pagar, direksi kit, dan mobilisasi alat berat. Dari pekerjaan persiapan aja udah beda ya sama gedung. Kalau gedung kan kita cuma pakai direksi kit, terus ball plank, gitu-gitu. Kalau di pekerjaan persiapan jembatan lebih banyak. Terus yang kedua, pekerjaan tanah dan pondasi. Sama ya, ada galian, urukan, bore pile, tiang pancang, terus pondasi juga. Tergantung sama gambar rencananya. Yang ketiga, struktur bawah jembatan. Jadi yang dikatakan struktur bawah itu ada pekerjaan abutmen dan pier-nya. Pier-nya itu kayak kolom-kolomnya ya. Abutmen juga kolom, tapi dia adanya di ujung-ujung jembatan. Kalau di tengah namanya pier.
Terus ada struktur atas jembatan. Itu termasuk girder atau baloknya, bisa berupa baja ataupun precast. Terus yang kedua ada slab beton, ada pengikat, dan pantai jembatan. Yang kelima, pekerjaan pelengkap. Contohnya pekerjaan trotoar, railing, lampu, marka jalan, sambungan ekspansi. Itu masuknya ke pekerjaan pelengkap. Yang keenam, ada utilitas dan drainase, saluran air, pipanya, terus ada pemindahan kabel, pembuatan lampu jalan, gitu. Terus biaya tidak langsungnya ada mobilisasi, pengawasan, dokumentasi, PPN, penambahan PPN, dan keuntungan kontraktor. Ini contoh pekerjaan persiapan. Jadi ada pembersihan lahan, satuannya meter persegi, pengukuran dan patok bopleng, perhitungannya per ini ya kolom, 2 abutmen, ada 2 pier, dan tambahan lainnya. Terus pagar pengaman proyek. Di sekitar area abutmen ini harus kita kasih pagar pengaman juga untuk menutupi area lahan kita biar nggak dimasukin sama orang yang tidak berkepentingan. Terus pembuatan jalan akses sementara, pembangunan direksi kit, mobilisasi alat berat, ada pakai ekskavator, crane, trailer, truk, kayak gitu. Terus pekerjaan cover dam sederhana kalau dia di sungai. Drainase sementara, pinggir area kerja, terus pemasangan rambu K3 dan pagar keselamatan, sama ada pembuatan jalan alternatif kalau kita membangun jembatan di jalan yang aktif. Nah, ini deskripsi singkatnya. Kalau pembersihan lahan itu seperti biasa ya, kita bersihin puing, terus hambatan-hambatan yang ada di struktur kita nanti. Yang kedua ada pengukuran dan penandaan, pembuatan bopleng gitu ya. Dia menentukan titik fondasi, alignment jembatannya, center line, dan penanda batas kerja. Pengukuran dan penandaan ini, seperti yang tadi kita lihat di video, dia tuh yang lakuin adalah surveyornya. Terus pasang pagar keamanan di sekitar lokasi kerja, pembuatan akses, direksi kit, sama ya kayak tadi, pembangunan drainase, utilitas, terus butuh juga pekerjaan sosialisasi dan perizinan lapangan. Kalau si Sungai Musi tadi kita perizinannya selain ke sosialisasi warga, kita juga harus sosialisasi sama kapal-kapal yang lalu lalang di sungai tersebut. Terus kalau misalkan ke blocking itu kita berarti harus bikin jalan alternatif. Gitu. Itu untuk pekerjaan awalan kita. Ada yang mau ditanyain? Udah kebayang ya. Jadi si jembatan ini garis besarnya kita akan melakukan perhitungan kayak gimana. Nah, selanjutnya kita akan coba menghitung ini jembatannya yang kayak gini. Gambar pembangunan. Jadi kita akan coba menghitung RAB jembatan yang dari ujung sini ke sini. Nah, jembatannya ini pakainya eh, komposit ya. Jadi bawahnya itu adalah beton, atasnya pakai baja. Jadi ini adalah jembatan baja. Denahnya kayak gini, di setiap
eh, satu modular ini kayak gini, itu dia per 20 meter. Totalnya, sorry, 50 meter. Jadi totalnya adalah 300 meter untuk pembangunan struktur baja, jembatan baja. Terus ini si abutmennya ya, mulai dari sini. Terus nanti ada piernya, 1, 2, 3, 4, 5. Terus lanjut lagi ke si abutmennya. Nah, di bawah si pier dan abutmen ini, dia ada bore pile-nya. Bore pile-nya ketinggian atau kedalaman 11 meter. Tuh. Nah, jadi itu sebelum kita menentukan si kedalaman pier ini, kita harus tahu dulu tanah kerasnya itu ada di mana, pakai soil test ya. Jadi kita naruh si bore pile-nya emang di kedalaman tanah kerasnya. Jangan sampai di atas tanah keras. Kalau di atas tanah keras yang terjadi adalah bisa longsor, nggak kuat dia bisa mengalami penurunan si pier-nya. Itu. Terus, nah ini detail untuk abutmennya, abutmen kiri dan kanan. Kalau yang kiri kayak gini, potongannya seperti ini. Terus nanti kita akan menghitung tulangannya juga kayak gini. Nah, kalau abutmen itu dia emang ini ya, eh dimensinya itu tuh nggak beraturan. Jadi lebih enak sebenarnya ngitung dimensi yang nggak beraturan itu langsung pakai AutoCAD atau pakai Revit. Jadi dia udah langsung kelihatan areanya berapa luasannya. Atau kalau di AutoCAD kan kita cuma bisa nyari areanya ya. Terus kita kalikan dengan ketebalannya. Kalau di Revit udah bisa langsung meter kubikannya berapa. Tuh. Nah, ini tampak depannya si abutmen kiri. Terus yang kanannya juga sama kayak si yang kiri, cuma beda posisi aja. Ini, terus ini untuk si piernya. Piernya pakai beton bertulang. Jadi tulangannya akan kayak gini nanti. Nah, kalau ini kan dia mirip sama pondasi ya. Tuh. Terus nanti di bawahnya ada si bore pile-nya. Ini potongannya kayak gini, tampak atasnya. Ini pier 2, karena kan dia ketinggiannya beda-beda ya si pier kalau nggak salah tuh. Ada yang 30 meter, ada yang 21, tergantung sama si tanah kerasnya. Tuh. Terus, nah nanti kita punya list, ini namanya bar bending schedule sih, kayak gini contoh buat yang di jembatan. Jadi udah dibantu hitungin ya sama drafternya. Kalau yang nomor 1, yang ini dia tuh pakai size-nya 32, dimensi 32, jaraknya 150. Itu yang A-nya, panjangnya 1,28 meter, B-nya 10,6. Banyaknya ada 76, jadi length per unitnya 11.000. Kalau di total dikali 76, 902 meter. Terus udah langsung dikaliin sama size-nya. Jadi totalnya 6.300 kilo per meter. Total kilogramnya adalah 5.600 kilogram. Nah, ini nanti bisa kita totalin nih semuanya. Biasanya ditotalinnya per abutmen gitu ya, per satu satuan komponen. Dari abutmen kiri, abutmen kanan, pier 1, pier 2, gitu-gitu. Terus ini buat si abutmen kanannya. Pier 5, terus ada pier 4,
Kalau udah ada reinforcementnya seperti ini, kita udah gampang nih ngitungnya. Jadi kita nggak usah pakai yang rumus gedung itu ya. Kemarin kan rumus kita ada banyak banget. Nah, biasanya kalau pembuatan jembatan itu tuh dia udah dibantuin kayak gini, di breakdown satu-satu untuk per masing-masing pier-nya. Terus kalau buat si rangka jembatannya karena dia pakainya baja, jadi di sini dia kasih tahu notasinya kalau ini pakai H400, terus semuanya H400 ya dari ujung ke ujung, dan ini detail sambungannya. Kita lihat detail sambungannya. Nah, ini lantai jembatannya juga pakai baja ya. Atasnya baru pakai beton bertulang. Ini ikatan anginnya buat di atas jembatan. Nah, ini untuk si lantai jembatannya. Dia juga udah dihitungin reinforcementnya. Jaraknya 150 pakai diameter 16. Terus bawahnya juga ada bore pile kan ya. Nah, ini denah bore pile banyaknya per abutment per pier juga gitu. Ini susunan tadi masih sama rangka jembatan, cuma beda di posisinya. Nah, ini detailnya. Karena kalau jembatan itu, apalagi yang baja, pasti detailnya harus ini ya, harus presisi dan harus lengkap juga. Nah, ini contohnya dia pakai baut M24, terus banyaknya ada 18 kali 100. Nah, 100 ini kalau nggak salah kedalamannya ya, 100 milimeter. Terus ini banyaknya ada 18 baut. Terus ada 20 lubang, diameter 26. Nah, jadi detailnya kayak gini nih, lumayan complicated juga. Terus platnya pakai 460, ukurannya kali 400, terus kali 20. Biasanya 20 itu ketebalannya. Ini kayak gini. Ini kalau untuk potongannya. Terus tuh buat detailnya. Nah, kayak gini ya detailnya sangat berbeda dengan gedung. Kalau gedung kan dia nggak ada detail kayak gini ya. Tuh. Kita pakai eh, detail si join ini atau penghubungnya itu pakai 10% dan 5% biasanya. Nah, kalau jembatan nggak bisa karena dia masing-masing pengikatnya itu beda-beda eh ininya desain strukturnya. Jadi emang harus kita hitung satu-satu. Banyaknya si ini ada berapa, si baut, terus plat penghubungnya ada berapa, kayak gitu. Ini detailnya. Terus ini ada bagian atasnya ya tampak. Jadi si jembatannya samping kanan kirinya ada ini si lempengnya itu dari batu belah plesteran, terus diplester pakaiin beton. Kayak gini dia nanti untuk tampaknya. Tiga dimensinya dia akan kayak gini. Ini tadi yang eh, penahan anginnya ya. Tuh. Nah, ini abutmen jembatannya bakal kayak gini nanti. Ini tuh gambar kita. Ini hapus